Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 TPB 20. Kami akan membahas biomimikri dengan judul Tentacle Octopus for Climbing. Untuk pertama, kami akan memperkenalkan diri. Pertama saya adalah Habib Fadil Muhammad dengan NIM 120210021 dari TPB 20 Prodi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan saya Muhammad Nabil Al-Attar S, NIM 1202321 dari Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Ridin Afrila dengan NIM 120300015 dari Prodi Teknik Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman Taufiqi, NIM 120230014, Prodi Teknik Geomatika, PB20. Halo, perkenalkan saya Rido Fadila dari Prodi Teknik Kelautan dengan NIM 120300012. Saya dari TPB 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Fadil Muhammad dari kelompok 15 TPB 20 akan menjelaskan sedikit tentang poster yang berjudul Octopus Tentacle for Climbing. Yang pertama-tama akan kita jelaskan dulu octopus atau guritanya. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda atau kaki hewan terletak di kepala. Pada gurita terdapat alat pengisap berupa bulatan kecil-kecil yang disebut dengan tentakel. Tentakel gurita bersifat menghisap dan pada gurita digunakan sebagai alat gerak dan alat pertahanan oleh mangsa. Dengan judul kita Octopus Tentacle for Climbing, berarti kan kita menggunakan tentakel gurita itu sebagai untuk memanjat. Dan alat ini berupa sarung tangan yang genggamannya sarung tangan ini akan mempermudah bermanuver di sepanjang saat memanjat. Dan situ kan ada foto tentakel yang biasanya kita temui di belakang handphone untuk menempelkan pada kaca dan sarung tangan. Kami berinovasi untuk menggabungkan dua alat itu sebagai alat bantu untuk bermanuver saat misalnya kita memanjat benda datar seperti kaca gedung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi biomimikri. Biomimikri berasal dari dua kata Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan mimesis yang berarti meniru atau mengimitasi alam. Biomimikri sebagai cara untuk mengambil, mentransfer, dan mengolah inspirasi dari alam ke sebuah desain yang banyak, menawarkan berbagai inovasi dengan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan khususnya terkait lingkungan, binaan atau bangunan. Serta strategi desain yang ditawarkan tersebut juga dapat dimanfaatkan dan beradaptasi sesuai dengan perubahan iklim lingkungan di mana bangunan tersebut berada. Biomimikri tidak semata-mata meniru tapi inspirasi untuk merubah prinsip-prinsip alam menjadi strategi-strategi desain yang sukses. Biomimikri dapat diterapkan dalam skala apapun, mulai dari plester yang meniru kulit toke untuk memperoleh daya lekat super, sampai sebuah tanjakan tinggi yang meniru gundukan tanah rayap untuk memperoleh pendingin udara pasir. Baiklah teman-teman, selanjutnya, apa itu tujuan dari biomimikri? Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah inovasi dari proses dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam waktu yang cukup panjang. Dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi manusia. Inovasi yang tercipta ini dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan sistem yang lebih baik di masa mendatang dan juga dapat melihat hal-hal yang mendukung untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan lebih efektif. Gurita adalah hewan moluska kelas Cephalopoda atau kaki hewan terletak di kepala. Ordo Octopoda dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utamanya. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 8 lengan yang terletak di kepalanya. Lengan ini sering kita sebut sebagai tentakel. Tentakel adalah
organ tubuh yang memanjang dan fleksibel. Tentakel ini dimiliki oleh hewan-hewan tertentu, khususnya hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Tentakel berguna atau berfungsi sebagai alat untuk mencari makan, menggenggam, dan meraba. Pada lengan gurita, terdapat alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Lengan gurita merupakan struktur hydrostat muskuler yang hampir seluruh tubuhnya terdiri dari lapisan otot tanpa tulang atau tulang rangka luar. Octopus tentacles for climbing. Jadi, alat ini terinspirasi dari tentakel gurita yang terdapat bulatan-bulatan menonjol di sepanjang tentakelnya. Bulatan-bulatan tersebut dapat diaplikasikan untuk membantu seseorang memanjat permukaan rata seperti kaca gedung dan tembok yang permukaannya rata. Namun, alat ini bukanlah alat utama untuk memanjat. Alat ini berupa sarung tangan yang genggamannya ada bulatan-bulatan seperti tentakel gurita. Bulatan tersebut membantu pemanjat dalam mempertahankan posisinya ketika menapakkan tangannya ke permukaan kaca gedung atau permukaan tembok yang rata. Sarung tangan tersebut haruslah terbuat dari bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kualitasnya dan ketahanannya saat dipakai. Jadi, alat ini merupakan alat pendukung untuk memanjat supaya dapat bermanuver atau mempertahankan posisinya dengan baik saat memanjat. Saat memanjat, haruslah mempersiapkan banyak alat lainnya seperti tali, harness, karabiner, sepatu, dan alat keselamatan panjat gedung lainnya. Dalam melakukan segala aktivitas, haraplah memperhatikan aspek keselamatan dalam bekerja, terutama melakukan aktivitas yang memiliki resiko tinggi seperti memanjat gedung. Selalu mengikuti prosedur dan SOP yang ada supaya kesalahan dalam bekerja dapat terhindari. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.